Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan novel romantis Menunggumu di sini. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Zhan Xiaolu dengan hati-hati memasukkan nomor telepon Song Yan ke dalam ponselnya, matanya terpaku pada layar yang memantulkan cahaya, berkilau seperti berlian. Sukin memperhatikannya dengan antusiasme, memegang ponselnya sendiri dekat dengan telinganya, tidak sabar untuk mendengar percakapan itu. Kantor menjadi sunyi, dan penahan suara iPhone tidak sempurna. Sukin dengan samar-samar mendengar bunyi berbeda saat panggilan Zhan Xiaolu terhubung. Suara di ujung telepon adalah Song Yan, rendah dan menarik, menimbulkan gejolak di hati Sukin. "Hei." Song Yan menjawab, suaranya penuh dengan rasa ingin tahu. Tidak bisa menahan kegembiraannya, Zhan Xiaolu berseru, "Akhirnya aku menemukanmu." "Halo?" Rasa ingin tahu terdengar dalam suara Song Yan saat dia bertanya. "Siapa ini?" Zhan Xiaolu dengan cepat menjawab, "Aku adalah gadis yang kamu selamatkan di studio seni kertas Sixibi yang terbakar sebulan yang lalu." "Ingat." Ada jeda singkat di ujung telepon, diikuti kata-kata, "Aku tidak ingat." Sukin melirik catatan medis, 3 kata itu bergema dalam pikirannya seperti melodi alam. Tak tergoyahkan, Zhan Xiaolu menjawab dengan ceria, "Tidak apa-apa jika kamu tidak ingat. Kamu akan mengingatnya ketika kita bertemu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku ingin mengundangmu makan malam." Tanggapan tegas, "Tidak," datang dari Song Yan, dan dia segera mengakhiri panggilan. Seperti yang diharapkan Sukin. Zhan Xiaolu mengucapkan, kalimatnya terpotong oleh bunyi tiba-tiba di telepon. Sukin merasakan gelombang kelegaan membasuh dirinya, mengusir kabut selama sebulan. Saat dia meninggalkan kantor, senyum jarang terlihat dan menyenangkan melintas di bibir Sukin, menarik perhatian Xiaonan yang benar-benar bingung. Beberapa hari kemudian, Xiaodong menerima hasil tes fisiknya, yang mengkonfirmasi bahwa dia negatif HIV dan tidak terinfeksi. Penuh sukacita, Xiaodong bergegas ke kantor Sukin, memeluk Xiaoxi Xiaobei dan melompat dengan gembira, campuran dari air mata dan tawa. "Orang yang melakukan perbuatan baik menerima balasan yang baik," seru Xiaodong. "Tidak ada yang terinfeksi. Bahkan kelompok pemadam kebakaran yang membantuku tidak terluka. Mereka dengan bahagia memelukku." Sukin melihat ke atas, minatnya tertarik. "Mereka datang ke rumah sakit?" Xiaodong mengangguk dengan antusias. "Ya, mereka ada di pusat infeksi." Setelah sejenak berpikir, Sukin berdiri dengan tegas. "Aku pikir aku akan mencari Profesor Su." Meninggalkan kantor, Sukin mendengar suara Xiaodong yang mengikutinya. "Aku hanya mengeluarkan kekesalan. Siapa bilang aku akan berhenti? Menjadi malaikat berpakaian putih adalah impian masa kecilku." Berjalan menjauh dari gedung gawat darurat, Sukin menyimpang dari jalannya biasa menuju gedung poliklinik dan menuju pusat infeksi. Ketika dia mendekati laboratorium HIV, lorong terlihat sepi. Rasa ingin tahunya memuncak, Sukin bertanya kepada rekan kerjanya, kelompok pemadam kebakaran yang datang untuk pengujian pergi kemana. Mereka pergi hanya beberapa menit yang lalu, jawab teknisi laboratorium dengan penuh kebahagiaan. Tanpa ragu, Sukin berbalik dan dengan terburu-buru mengikuti jejak mereka. Keluar dari lift, Sukin melihat sekelompok pria berpakaian seragam, mengenakan pakaian hijau zaitun, berjalan keluar dari gedung. Di antara mereka, dia melihat sosok Song Yan yang pergi, dengan cepat menghilang ke dalam mobil yang menunggu. Sukin berhenti, menahan napas, pandangannya tertuju pada kejauhan. Song Yan masuk ke dalam mobil, menutup pintu di belakangnya. Saat kendaraan mulai bergerak, dia secara naluriah melihat ke belakang rumah sakit, melihat Sukin berdiri di halaman, mengenakan jas putih. Desember telah tiba, dan dingin telah melanda. Sukin berdiri di luar, mengenakan pakaian tipis, jubah bedah berwarna hijau muda di bawah jas labu putihnya. Rambutnya terburu-buru diikat dalam sanggul acak-acakan, dan ada kekosongan yang terukir di wajah Song Yan saat dia memandang ke arahnya. Mata mereka bertemu melalui kaca. Mobil dengan cepat pergi, dan sosok Sukin perlahan menghilang di kejauhan. Sukin tidak menghabiskan banyak waktu di tempat tersebut, karena dingin di luar tidak tertahankan. Setelah kembali ke kantor, pikiran tentang Zhan Xiaolu melintas di pikiran Sukin, bertanya-tanya bagaimana dia akan mengatasi frustrasinya dengan kepribadiannya. Pada saat itu, Sukin menyadari bahwa frustrasi Zhan Xiaolu dari hari sebelumnya masih jauh dari selesai. Konfirmasi dari pemahaman ini datang dengan cepat. Malam berikutnya, Sukin sekali lagi bertemu dengan Zhan Xiaolu di bar Xiao Yixia. Saat mereka duduk bersama, Sukin melihat bahwa Zhan Xiaolu menghabiskan seluruh malam terpaku pada ponselnya. Dia memperhatikan ekspresi wajah Zhan Xiaolu berubah dari senyuman menjadi muka cemberut, jarinya dengan cepat mengetuk dan kadang-kadang berhenti ragu. Rasa ingin tahu Xiao Yixia yang tak terkendali bertanya, "Kamu terus menatap ponselmu semalaman. Siapa yang berhasil menarik perhatianmu begitu intens?" Zhan Xiaolu mengangkat kepalanya dari ponselnya, wajahnya penuh dengan frustrasi. "Hanya seorang pria yang sedang aku teks. Aku mengirim puluhan pesan kepadanya, memintanya untuk makan malam, tetapi dia tidak pernah merespons. Pria ini tidak punya hati," bisiknya pada dirinya sendiri.
Aku akan menunggu sampai dia pergi berlibur, jika tidak, aku harus menunggu dan kehilangan kesempatanku. Jiang Yu berkomentar dengan santai, siapa pria yang membuatmu begitu tergila-gila kali ini sehingga kamu begitu putus asa untuk mengejarinya? Xiao Yixia menambahkan, dia selalu seperti ini, menguntit seseorang. Zhan Xiaoluo membela diri, aku hanya aktif. Jika kamu menyukai seseorang, bergeraklah. Jika tidak, lanjutkan. Tidak semua pria seperti kalian. Mengapa kami wanita tidak bisa melakukan hal yang sama? Orang lain menjawab dengan campuran persetujuan dan ketidaksetujuan, dan Sukin diam-diam meneguk anggurnya, mengamati adegan tersebut. Zhan Xiaoluo terus mengirim pesan secara sporadis sepanjang malam, konten dan nada pesannya tidak diketahui oleh Sukin. Dia hanya bisa menebak, jadi dia memilih untuk minum anggur untuk mengisi waktu. Sekitar pukul 11 malam, Zhan Xiaoluo tiba-tiba berteriak dengan kegembiraan dan melompat dari sofa. Dia akhirnya membalas pesanku, serunya. Dia menggali tasnya, mengambil hiasan dan lipstiknya. Aku tidak akan bergabung dengan kalian malam ini, aku punya kencan. Sukin menyaksikan Zhan Xiaoluo mengoleskan lipstik merah mencolok, menyerupai warna merah muda yang hidup dari bunga mawar. Xiao Yixia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi dan bertanya, siapa yang membuatmu begitu gembira? Zhan Xiaoluo menjawab, seorang pemadam kebakaran, satriaku dalam baju berkilau. Dia memiliki fisik yang hebat, dan aku bertekad untuk menaklukkannya. Dia mengangkat alisnya dengan nakal, menyimpan kosmetiknya kembali ke dalam tasnya. Dengan berkata perpisahan, dia berdiri dan berkata, namanya Song Yan, dan dia terdengar menjanjikan. Aku pergi. Xiao Yixia, Meng Yanchen, dan Jiang Yu saling bertukar pandangan terheran-heran, sejenak mengakui keberadaan Sukin. Sukin tetap tenang, meneguk anggurnya dan menggigit buah-buahan. Setelah selesai makan, dia meminta izin untuk mencuci tangan. Di lorong di luar toilet bar, dia menyaksikan sepasang kekasih yang bergumul dengan penuh gairah dan berciuman. Mereka tenggelam dalam nafsu mereka. Tidak peduli dengan dunia di sekitar mereka. Sukin masuk ke toilet, membuka keran, menggunakan hand sanitizer, dan mulai menggosok tangan dengan teliti. Dia mengulangi proses tersebut, membilas tangannya dan menyemprotkan hand sanitizer sekali lagi. Seolah-olah dia tidak bisa berhenti. Tiba-tiba, seorang gadis yang sudah selesai mengoleskan riasannya dan masuk ke toilet memperhatikan perilaku aneh Sukin. Dia berbisik, apakah kamu baik-baik saja? Sukin kemudian sadar bahwa telapak tangannya terasa sangat terbakar. Mereka mengatakan bahwa tangan terhubung dengan hati, dan pada saat itu, hatinya sangat sakit. Dia menatap tangannya sendiri, merenungkan kapan gangguan obsesif-kompulsif dan kebutuhannya akan kebersihan mengendalikannya. Dia mempertanyakan mengapa dia memilih menjadi seorang dokter. Semua kenangan masa lalunya tampak sia-sia. Setelah mencuci wajahnya dan menyusun dirinya kembali, dia kembali ke teman-temannya, bergabung dengan mereka selama lebih dari 1 jam. Saat dia mengamati kerumunan orang di sekitarnya yang sibuk, tiba-tiba dia merasa tersesat. Dia tidak tahu bagaimana dia akan kembali ke rumah kosongnya malam itu atau tidur. Dia menutup matanya, meneguk minumannya dengan perlahan. Dia tidak minum terlalu banyak alkohol, tetapi setelah 3 gelas whisky berturut-turut, dia merasa mengantuk dan menyatakan keinginannya untuk pulang. Awalnya berencana naik taksi, Meng Yanchen dan Xiao Yixia bersikeras menemaninya. Mereka melihat Sukin roboh di tempat tidur, langsung terlelap. Saat mereka turun tangga, Xiao Yixia bertanya, apakah karena minuman yang membuatnya terlihat begitu bermasalah malam ini? Meng Yanchen diam selama beberapa saat sebelum menjawab, mungkin. Pada suatu malam musim dingin, sinar bulan menerangi sekitarnya dengan cahaya terang dan bersihnya. Gang di belakang Taman Palem terlihat kosong, tanpa tanda-tanda kehidupan. Di dalam mobil gelap yang terparkir di dekatnya, Meng Yanchen duduk dalam keheningan, pandangannya terfokus pada pintu belakang kompleks perumahan. Di sampingnya, Xiao Yixia bersandar di kursi penumpang depan, hening tanpa kebiasaannya. Seperti yang mereka duga, Sukin muncul dari gerbang kompleks, langkahnya sedikit goyah. Ia menjauh dari kompleks dan menuju ke jalan Wufang. Xiao Yixia menggosok dahinya frustasi, kemudian memandang Meng Yanchen yang tetap tak bergerak, matanya terpaku pada sosok ramping yang menghilang ke dalam malam. Menghela nafas, Xiao Yixia akhirnya membuat keputusan dan keluar dari mobil. Jalan Wufang pada saat ini terasa menyeramkan. Kegelapan menyelimuti jalan yang sepi, dan deretan rumah bergaya kuno melintang sebagai bayangan dalam langit malam. Dahan-dahan yang tak berdaun menambah suasana mistis yang menyelimuti sekitarnya. Langkah Sukin terasa seperti melayang saat ia bergegas menelusuri jalan dan gang yang sepi, hingga ia tiba di pintu halaman Zai. Ia naik ke tangga dan mengetuk pintu gerbang Zuki yang tertutup rapat. Usahanya untuk masuk ditolak, dan angin dingin menusuk tangannya. Tak gentar, ia terus-menerus mengetuk pintu, suaranya bergema di langit malam. Song Yan, serunya, suaranya penuh intensitas yang tak biasa. Teriakan putus asa Sukin bergema, memberikan nada gaib pada malam. Song Yan, ketukan Sukin semakin keras sambil berteriak lebih keras, suaranya penuh urgensi. Song Yan. Akhirnya, seseorang datang menjawab seruannya. Itu adalah Zai Niao, mengenakan jaket tebal dan gemetar kedinginan. Keheranan terpancar dari wajahnya saat ia melihat Sukin. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menyadari jam berapa ini? Mendorongnya ke samping, Sukin masuk dengan marah ke dalam halaman, melewati dinding bayangan dan promenade, hingga ia mencapai rumah utama. Paman dan bibi muncul dari dalam rumah, wajah bingung mereka mencerminkan kebingungan mereka. Apa yang terjadi di tengah malam seperti ini? Mengabaikan pertanyaan mereka,
Sukin langsung menuju sayap barat dan mengetuk pintu. Suaranya merendah, seolah takut mengganggu orang di dalamnya dari tidurnya. "Song Yan," serunya, suaranya tenang. "Song Yan, ini Sukin." Zhai Miao bergegas mendekat, suaranya penuh kegelisahan. "Kakakku tidak pulang malam ini." Sejenak, Sukin berdiri membeku, pikirannya memproses informasi baru ini. Setelah 2 detik keheningan, ia mencoba mendorong pintu, tetapi tidak bergerak. Frustasi, ia bergerak ke jendela dan memandang ke dalam. Tirai-tirai terbuka, dan tempat tidur rapi. Dia pergi dengan wanita lain dan belum kembali. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Mungkin, berdiri di dekat jendela, Sukin tiba-tiba menundukkan kepala dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Waktu berlalu, dan keheningan terus berlanjut. Ketiga orang di halaman saling pandang, ketidakpastian terpancar dari wajah mereka. Paman memberi isyarat kepada Zhai Miao, yang menggelengkan kepalanya kesal sebelum dengan enggan mendekati Sukin. "Jika dia tidak ada di sini, mari kita pulang." Masih diam, Sukin tetap tak bergerak, wajahnya tersembunyi di balik tangannya, menyerupai patung batu. Kesabaran Zhai Miao mulai menipis, kekesalannya terlihat saat dia hampir kehilangan kesabaran. Ia berusaha keras mendengar suara lembut Sukin, hampir seolah-olah dia berbicara dengan dirinya sendiri. "Rasanya seperti aku sedang mati," katanya, kata-katanya membawa nuansa penyerahan. "Tidak ada arti dalam hidup." Zhai Miao terkejut dari lamunannya. "Ada apa denganmu? Apakah ada yang terjadi?" Sukin melepaskan tangannya dari wajahnya dan mengangkat kepalanya, ekspresinya anehnya tenang dan tidak terpengaruh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan mulai berjalan pergi. Sedikit goyah dalam langkahnya karena efek alkohol, ia tidak memperhatikan upaya Zhai Miao untuk menghentikannya. Dia hampir turun dari tangga dan pergi ketika pandangannya jatuh pada sepasang sepatu olahraga pria yang menggantung di tangga. Sepatu-sepatu itu besar dan sangat bersih. Dia membeku, matanya penuh dengan campuran kebencian dan penderitaan, lalu menendang salah satu sepatu, mengirimkannya terbang ke halaman. Menghirup napas tajam, mata Sukin membara dengan intensitas saat ia mengejar sepatu, menendangnya dengan keras, berulang kali. Dia menendang sepatu itu di seluruh halaman, kemarahannya dan frustrasinya mempengaruhi tindakannya. Di tengah kekacauan itu, Xiao Yixia bergegas masuk dan dengan cepat mendekati Sukin, sementara ketiga paman memberikan permintaan maaf. Maaf. Dia terlalu banyak minum, dan itu membuatnya bertindak tidak rasional. Kami minta maaf." Ketiga penonton saling pandang dengan curiga, pikiran mereka dipenuhi oleh pertanyaan dan kecurigaan. Xiao Yixia memeluk pinggang Sukin dan menariknya keluar, menyeret Sukin bersamanya. Sukin berjuang dan menatap sepatunya, menendangnya dengan frustrasi. Xiao Yixia menutup matanya dan terus menarik Sukin menjauh. Meskipun melawan, Sukin tidak dapat melepaskan diri dari genggaman Xiao Yixia dan akhirnya terus ditarik. Dalam prosesnya, secara tidak sengaja dia menginjak sepatunya lagi, menyebabkannya berguling dan berhenti di dekat kaki Song Yan. Song Yan turun dari promenade dengan ekspresi serius dan melirik sepatu yang ada di dekat kakinya. Pandangannya kemudian berpindah ke atas, dengan dingin mengamati semua orang di halaman. Seorang bibi mendorong seorang paman dan dengan cepat mengantarkannya masuk ke dalam rumah. Sukin berhasil melepaskan diri dari cengkraman Xiao Yixia dan dengan penuh tantangan menatap Song Yan. Tanpa berkata sepatah kata pun, Song Yan melewati Sukin dan terus berjalan di halaman. Frustrasi, Sukin memanggilnya, memerintahkannya untuk berhenti. Song Yan menghentikan langkahnya. Sukin berbalik dan mempertanyakan keberadaannya semalam. Song Yan menggigit bibirnya dan menahan frustrasinya. Dia pergi bertemu dengan San Xiaolu, bukan untuk menghadapinya secara pribadi, tetapi untuk memperingatkannya agar tidak mengganggunya. Namun, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Sukin telah memberikan nomor teleponnya kepada San Xiaolu. Apa yang dia pikirkan tentangnya? Setelah pulang, Song Yan menyaksikan kemarahan Sukin. Dia tidak dapat mengerti mengapa dia membuat masalah di rumahnya di tengah malam. Dengan tangan di saku jaketnya, Song Yan melihat Sukin dan menjawab dengan nada sindiran, "Aku pergi dengan seorang wanita, tahu kan, yang itu." Dia sedikit menundukkan kepala dan menepuk pelan dahinya, yang bernama San, dipanggil Xiao Rao. Sukin marah dengan nada bicaranya dan dengan impulsif mendorongnya dengan keras. Song Yan mundur beberapa langkah tetapi tetap tegak, mengamatinya dengan perubahan ekspresi tiba-tiba. Matanya penuh dengan sindiran dan penghinaan saat dia berkata, "Sukin, kamu berani sekali. Apa yang kamu lakukan di sini, membuat masalah bagiku?" Dada Sukin naik turun, tubuhnya gemetar. Dia menatapnya dengan penuh amarah tetapi tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk dikatakan. Ada begitu banyak pikiran dalam pikirannya, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Dia berharap memiliki mata ekspresif San Xiaolu, mata yang bisa menyampaikan kebahagiaan dan kesedihan dalam sekejap. Tapi dia tidak memiliki kemampuan itu. Matanya tetap diam dan kesepian, mendorongnya ke arah kegilaan. Wajah Xiao Yixia pucat, dan dia tak bisa menahan diri untuk menarik Sukin pergi, mendorongnya untuk pergi. "Ayo pergi. Kenapa repot-repot berbicara dengan orang seperti dia? Lihat apakah dia pantas untukmu." Song Yan melempar pandangan dingin kepadanya sebelum memalingkan perhatiannya kembali ke Sukin. Matanya tetap dingin seperti biasanya. Menolak untuk pergi, tiba-tiba Sukin melepaskan diri dari genggaman Xiao Yixia. Dia mengangkat dagunya, mengunci mata dengan Song Yan, dan berkata, "Ya, kamu tidak pantas mendapatkan aku. Kamu memang tidak pantas mendapatkan aku." Song Yan diam-diam menatapnya sejenak sebelum akhirnya menampilkan senyum. Senyum yang penuh dengan ketidaktertarikan.
Dia berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Tiba-tiba, Sukin merasakan rasa sedih, seolah-olah sesuatu yang berharga baginya akan hilang. Karena, dia berdiri di bawah angin malam yang dingin, menonton sosoknya yang menjauh, senyum melankolis terbentuk di sudut bibirnya, "Aku mencintaimu lebih dari yang kamu cintai." Langkah-langkah Song Yan terhenti, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Sukin berdiri sendirian, mata yang penuh air mata menatap langit. Dia bukanlah orang yang suka bergaul atau membuat teman, dan dia juga tidak memiliki minat dalam bidang keuangan, hukum, atau manajemen. Satu-satunya profesi yang beresonansi dengan dirinya adalah menjadi seorang dokter. Di dalam hatinya, dia percaya bahwa menjadi seorang ahli bedah yang terampil dan dihormati akan menjamin stabilitas keuangan dan kemandirian baginya. Dengan nafas yang gemetar, Sukin memikirkan masa depannya. Dia telah kembali ke negara asalnya dan mengubah namanya, bertekad untuk menjauhkan diri dari keluarganya dan harapan mereka. Dia berencana untuk secara bertahap melepaskan diri dari hak istimewa dan kenyamanan yang mereka berikan, berharap menemukan cara untuk membuat orang tuanya bangga tanpa menyangkal keinginannya sendiri. Dengan suara yang gemetar, Sukin mempercayakan perasaannya kepada Song Yan, suaranya penuh dengan rasa sakit dan kebencian. Dia mempertanyakan tindakan Song Yan, bertanya apa yang telah dia lakukan untuk mendapatkan hatinya. Air mata mengalir di pipi pucatnya saat dia mengungkapkan kekecewaan dan frustrasinya terhadap ketidakkomitmenan dan keraguan Song Yan. Dia menuduhnya tidak pernah benar-benar berusaha membangun masa depan bersama. Song Yan merasakan benjolan di tenggorokannya, wajahnya berkerut karena rasa penyesalan. Dia kehilangan kata-kata, tidak dapat membela dirinya dari tuduhan Sukin. Dia tahu bahwa dia telah mengecewakannya, dan tidak ada alasan untuk kekurangannya. Keheningannya memberikan jawaban yang jelas. Mengkonfirmasi keraguan Sukin dan meninggalkannya merasa lebih terluka. Sukin merayu Song Yan, putus asa agar dia mengakui perasaannya. Dia mencurahkan isi hatinya, mengungkapkan kerinduannya agar dia berusaha untuk menjembatani kesenjangan di antara mereka. Air matanya mengalir tak terkendali saat dia menangis dan bertanya mengapa dia tidak bisa melangkah ke arahnya, mengapa dia tidak bisa melihat rasa sakitnya dan mengulurkan tangan untuk menghiburnya. Terlalu kewalahan oleh emosi. Song Yan tidak bisa lagi menahan diri. Dia secara naluriah mendekati Sukin, berusaha menghiburnya. Dia menyerang balik, memukul dan menendangnya, frustrasi dengan ketidaktertarikannya. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan lagi mengejar dia, bahwa dia tidak akan melanjutkan investasi pada seseorang yang tidak akan bertemu dengannya di tengah jalan. Xiao Yixia, yang tidak bisa menonton adegan itu terjadi, ikut campur dan dengan paksa menarik Sukin menjauh, mendorongnya untuk pulang. Sukin menolak, menangis dan menjerit, bertanya mengapa Song Yan tidak merespons perasaannya. Jeritan keputusasaannya bergema di udara saat Xiao Yixia akhirnya berhasil membawanya pergi. Halaman diam, satu-satunya suara yang terdengar di kejauhan adalah tangisan reda seorang gadis yang patah hati yang dibawa pergi oleh angin. Zai Miao berdiri membeku di tempatnya, wajahnya sudah ditorehkan air mata. "Bukan seperti ini," bisiknya, suaranya gemetar dengan kesedihan. Dengan semangat yang membara, dia berlari menuju gerbang, putus asa untuk melarikan diri dari adegan yang memilukan di hadapannya. "Zai Miao," suara itu menderu, memotong udara dengan tajam. Terkejut, Zai Miao tiba-tiba berhenti, detak jantungnya berdegup kencang di dadanya. Rasa sakit dan keputusasaan dalam suara itu menusuk jiwanya, meninggalkannya terguncang hingga ke inti hatinya. Tanpa sukarela, Zai Miao berbalik, matanya bertemu dengan pandangan seorang asing. Bukan lagi wajah yang akrab dari saudara lelakinya yang dicintai, Song Yan. Sesuatu telah berubah dalam dirinya sejak kepergian Sukin, dan itu telah membuatnya hancur dan terluka. Tak pernah sebelumnya Zai Miao menyaksikan Song Yan dalam keadaan seperti ini. Kepalanya tergantung rendah, bahunya tertekuk, dan tubuhnya yang dulu kuat tampak runtuh di bawah beban yang tak terlihat. Seolah-olah dia membawa rasa sakit yang tak tertahankan di dalam dirinya. Tak sanggup lagi menanggung penderitaan tersebut, Song Yan terhempas ke lututnya, menggenggam kepala dengan kedua tangannya. Tak satu kata pun keluar dari bibirnya, hanya keheningan hati yang dipenuhi kesedihan yang melanda. Hubungan dari masa kecil, bertahan selama bertahun-tahun setelah ditinggal pergi ke Amerika. Semuanya berakhir seperti ini. Oke, listeners. Jadi ini akhir dari novel Menunggumu di Sini. Ternyata endingnya SAD ya. Terima kasih buat listener semua yang mengikuti alur cerita ini dari awal. Sampai jumpa di alur cerita yang lainnya. Bye-bye.